Halo, selamat datang lagi di Cuma Cerita. Kita ketemu lagi ya. Kalau kemarin aku menceritakan tentang hantu, sekarang aku ingin menceritakan sesuatu yang berbeda. Tapi sebelumnya kalau misalkan kalian belum subscribe ya di subscribe dulu. Kalau misalkan belum like yo di like. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa juga. Dan eh beberapa hari ke depan aku akan menerapkan satu hari mungkin aku akan berusaha mengupload satu atau dua video yang berbeda tapi dengan konten yang berbeda. Jadi ada 5 konten motivasi mungkin, atau sindiran, atau horor, komedi, lucu, atau percintaan, dan beda-beda. Tapi kali ini aku ingin menceritakan tentang insecure atau jangan insecure. Itu adalah judul untuk konten hari ini. Oke, kita mulai ke topiknya. Perkenalkan, namaku Indah. Aku tinggal di salah satu desa di Jember, dan aku sekarang juga lagi bersekolah di salah satu SMK di Jember. Aku dilahirkan oleh keluarga yang biasa-biasa aja, keluarga yang sederhana, keluarga yang nggak terlihat kaya-kaya banget gitu. Dan sedangkan di sekolahanku ini tuh rata-rata orangnya itu juga orang punya, orang-orang yang naik sepeda motor lah gitu. Sedangkan aku hanya hanya perempuan yang naik sepeda motor Mio biasa. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang aku rasakan tentang kehidupanku. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang mendengarkan ini juga sama, yaitu tentang insecure. Rasa tidak percaya diri dalam diriku itu membuat diriku tuh kayak ngerasa bahwa aku nggak pantas untuk siapa-siapa. Jadi ada cerita, aku menyukai satu laki-laki di kelasku, yaitu bernama Riza. Aku suka dengan Riza itu udah lama banget sebenarnya, tapi aku nggak berani untuk mengungkapkan. Dan aku juga melihat bahwa pacarnya Riza itu adalah orang-orang yang cantik-cantik banget lah, jauh banget sama aku gitu. Dan aku di kelas juga bukan orang yang suka menonjol, aku orang yang biasa-biasa aja, aku orang yang nggak terlalu suka dengan media sosial. Intinya aku orang yang pasif banget dalam berkomunikasi juga. Jadinya temanku hanya sedikit. Dan singkat cerita, ada momen di mana ini adalah momen aku tuh menyukai Riza. Jadi waktu itu tepatnya ada di kantin sekolah. Aku sedang beli mie lah, mie harga-harga 5 ribuan ya waktu itu ya. Kalau kita di kantin sekolah itu 5 ribu itu udah banyak banget karena ada ditaruh di mangkok. Dan setelah itu udah nih aku pesen, Bu, beli mie ya, beli mie 5 ribu aja gitu, pakai tahu. Oh iya dok, silakan duduk ditunggu ya gitu kan. Udah kita makan gak lama kemudian ada Riza datang dengan temannya. Nah, udah mereka itu bertiga, mereka adalah sahabat sejati lah. Dan setelah itu dua temannya itu pesan makanan tapi dibungkus. Sedangkan Riza ini makan di tempat karena dia malas untuk membawa bungkusan itu ke kelasnya. Nah, setelah itu makan nih ya kan, makan. Aku nggak berpikir bahwa ternyata si Riza itu waktu makan dia itu ada di depanku tapi agak sedikit kiri gitu, agak nggak di depanku banget lah, tapi agak sedikit kiri. Secara nggak langsung kan aku pasti kan kayak ngeliatin dia kan, karena aku juga suka sama dia. Nah, singkat cerita ada momen kita bercerita, kita sama-sama kayak ngobrol basa-basi tai lah ya itu gitu. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, kamu sebenarnya kapan mau mau pulang dari sini, kamu mau kemana? Kalau misalkan nanti kamu lulus dari sini, nanti kamu rencananya mau kuliah atau langsung kerja? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang nggak punya topik obrolan. Dan setelah itu akhirnya kita ngobrol, kita kita mulai akrab. Sebelumnya emang kita cuma sekedar sapa-sapa aja tapi nggak akrab.
Tapi sekarang kita sudah mulai akrab, kita sudah mulai enak untuk ngobrol, dan aku bener-bener membuat diriku tuh luluh dengan dia itu ketika dia bilang bahwa ya aku sih kalau misalkan ya memilih perempuan itu bukan dari segi cantiknya sih ya. Ya aku mungkin butuh itu, tapi itu bukan segalanya. Ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu adalah attitude, etika. Aku seketika mendengarkan Riza ngomong seperti itu, akhirnya aku tuh kayak ngerasa deg gitu. Aku ngerasa kayak ternyata dia tuh nggak sejelek yang aku pikirkan. Dia itu bener-bener orang yang bener-bener cerdas banget gitu. Ya dia tuh nggak ganteng-ganteng banget sih, dia orang-orang biasa aja. Tapi cara berpikirnya dia tuh sangat-sangat membuat aku tuh kayak luluh banget gitu. Aku meyakini gitu karena kalau misalkan dia itu kayak teman-temannya dia itu cantik-cantik banget cantik banget. Dan ada momen inilah yang membuat aku tuh kayak ngerasa insecure karena gini, aku nggak tahu kalau ternyata si Riza ini tuh pernah bilang ke temennya, dan aku dikasih tahu oleh temen perempuanku bahwa Riza itu sebenarnya suka dengan aku karena aku di kelas itu adalah orang yang pendiam dan aku adalah orang yang susah banget ngobrol dengan orang-orang baru. Nah setelah itu akhirnya udah nih kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama suka, tapi aku masih ngerasa bahwa diriku tuh nggak pantas buat si Riza ini. Dan ada momen dimana kita ketemu, udah kita ngobrol ya kan, basa-basi nggak jelas, dan kita akhirnya bersepakat untuk bertemu di salah satu warung mie ayam di depan sekolahan. Kita ngobrol, kita saling mengungkapkan perasaan bahwa kita sama-sama saling menyukai. Ini adalah waktu yang deg-degan banget sih buat aku gitu kan, karena aku bilang suka sama dia gitu. Dan nggak tahu ya menurut kalian salah atau enggak seorang perempuan bilang suka dulu sama laki-laki gitu. Dan maaf kalau misalkan ini aku potong ya, aku percepat karena biar kita nggak panjang ceritanya ya. Dan akhirnya ya aku langsung menyampaikan bahwa aku suka sama dia. Selama ini aku suka sama kamu. Aku suka bahwa sama karaktermu itu kayak bener-bener cara berpikir kita tuh kayak sama, sefrekuensi gitulah. Dan aku sangat-sangat kaget ketika Riza itu bilang bahwa dia itu juga menyukai aku. Ya sebenarnya aku tahu sih, tapi aku pura-pura nggak tahu aja. Dan ya udahlah, sama seperti orang biasanya. Akhirnya singkat cerita kita pacaran. Dan ketika kita pacaran, di pertengahan 2 bulan 3 bulan kita bertengkar. Karena apa? Karena di antara kita itu sama-sama punya egois yang nggak bisa ditoleransi lah. Kita saling debat dengan hal-hal sepele gitu. Dan sebenarnya sih kalau dipikir-pikir hal-hal sepele itu tuh kayak hal-hal yang remeh banget gitu. Kayak misalkan aku bilang aku kayaknya nggak pantas deh buat kamu, kamu terlalu ini terlalu itu dan lain-lain. Dan Riza pun juga sama. Dan sebenarnya hal-hal sepele ini tuh adalah hal-hal yang sama-sama ditakuti mereka. Mereka sama-sama insecure dengan dirinya sendiri karena kayak merasa nggak pantas untuk memiliki kayak gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka tuh kayak sama-sama bertengkar lah. Mereka sama-sama bertengkar karena mereka sama-sama insecure kayak gitu-gitu. Dan mereka menyadari bahwa mereka itu mencintai, saling sama-sama mencintai itu bukan karena kelebihan yang sebelumnya mereka banggakan dari satu sama lain, tapi yang mereka cintai adalah kekurangan satu sama lain. Ya di 2 bulan 3 bulan perkenalan otomatis kan kita tahu gitu tentang sifat dan karakternya dia, meskipun gak semuanya. Tapi memang susah banget sih untuk menerima itu, tapi mereka menyadari itu. Alhasil apa? Mereka menjalani hubungan dengan baik-baik dan hingga sampai pada akhirnya mereka lulus dan akhirnya mereka bisa menikah dan punya anak dan cerita selesai. Ya, kalian jangan berharap bahwa di ceritaku ini adalah cerita-cerita yang kayak
wow banget gitu enggak lah, tapi mungkin ada beberapa ceritaku yang wow banget. Dan kalian harus tahu bahwa cerita ini tuh enggak ditulis, Rek. Aku bener-bener merem dan sambil cerita aja gitu, mikir gitu. Jadi maaf kalau misalkan ada sesuatu yang salah yang aku omongin. Tapi poin pesan dari cerita ini adalah buat kalian yang insecure dengan apa yang kalian miliki, kalian jangan insecure. Memang susah menghilangkan rasa insecure itu, tapi kalian harus sadar bahwa diri kalian itu adalah orang yang 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 harus disyukuri gitu. Kalian punya punya apapun, sesuatu apapun yang kalian miliki sekarang, kalian harus bersyukur. Karena banyak orang yang sebenarnya itu pingin jadi kalian, tapi kalian nggak sadar aja. Dan kalau kalian punya pasangan, kalian merasa insecure, jangan, Rek. Kadang-kadang pasangan itu nggak melihat kita dari sisi entah kita miskin, entah kita ini orang nggak punya, entah kita ini orang seperti ini, seperti itu, enggak. Kadang-kadang pasangan itu melihat kita dari sisi karakter kita, segi pemikiran kita, dari bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah. Jadi stop untuk kalian yang insecure. Aku pun punya pasangan kadang-kadang insecure, tapi aku berusaha untuk cepat tidak terlalu mendalami itu. Karena aku takut nantinya akan membuat pasanganku risih dan ujung-ujungnya apa? Ya, kita akan bertengkar. Dan keinsecurean itu kadang-kadang juga nggak baik sih kalau misalkan kita berlebihan. Jadi stop untuk terlalu menjudge diri sendiri secara nggak langsung. Kalian itu cukup istimewa di mata pasangan yang tepat. Jadi jangan insecure, stop insecure. Syukuri apa yang kalian punya, syukuri apa yang kalian rasakan sekarang yang ada di fisik kalian. Karena percayalah, kita cukup bangun tidur, bisa nafas itu wis alhamdulillah. Itu sudah bersyukur. Daripada orang yang kayak misalkan sakit ya kan, mereka pakai oksigen dan lain-lain gitu. Kalian harus melihat itu. Dari situ kita harus bersyukur bahwa kita sudah dikasih nikmat yang sangat-sangat nggak terhingga gitu loh. Dan itu adalah sedikit cerita tentang jangan insecure. Meskipun ceritanya agak belibet, mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi.